Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ikhwatu fiddin, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa duduk kembali untuk talabul ilmi, dan di pagi hari ini kita akan membahas masih seputar qasasul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang mukjizat Nabiullah Isa ibnu Maryam, dan kita ambil dari 3 surat di dalam Al-Quran. Pertama surah Al-Imran, kemudian surah Al-Ma'idah, dan juga surah Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, setiap nabi pasti diberikan mukjizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembenaran kenabiannya. Dan sering saya ulang-ulang bahwa mukjizat itu adalah keanehan yang diberikan kepada para nabi dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Sebagaimana karamah juga diberikan kepada para wali dan sihir diberikan kepada para dukun. Dan mukjizat yang Allah turunkan biasanya disesuaikan dengan kebiasaan kaumnya. Seperti umpamanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kita tahu bahwa kaumnya itu terbiasa mempelajari sihir. Makanya yang diturunkan mukjizat kepada Nabi Musa itu berupa tongkat yang bisa berubah ular. Bahwa mukjizat itu jauh lebih tinggi dibandingkan sihir. Begitu juga mukjizat yang diturunkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan dijelaskan para ulama, mukjizat Rasul itu paling banyak, lebih daripada 1000 mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan yang paling besar mukjizatnya adalah Al-Quran. Karena di zaman Nabi SAW itu orang berbangga dengan bahasa, sehingga muncul para pujangga-pujangga Arab yang kemudian berbangga dengan syair-syair mereka di hadapan manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran yang bahasanya jauh lebih hebat dibandingkan syair. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala apabila menurunkan mukjizat pasti akan dilihat kebiasaan kaumnya, termasuk juga Isa bin Maryam. Mukjizat yang banyak diberikan kepada Isa itu lebih kepada masalah kedokteran, di mana Isa bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu, karena memang di zaman Nabi Isa itu memang di situ puncak-puncaknya ilmu perobatan. Banyak orang-orang yang meneliti sehingga ditemukan obat-obatan yang sanggup mengobati penyakit yang dulunya dianggap luar biasa, di zaman itu dianggap biasa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan mukjizat kepada Isa seputar ini. Walaupun ada mukjizat-mukjizat yang lainnya yang tidak berkaitan dengan masalah perobatan. Baik, kita akan masuk pada surah Al-Imran dulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idh qalatil malaikatu ya Maryamu, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin."
Dalam ayat 45 dan seterusnya Allah katakan, dan ingatlah ketika para malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, sebuah firman, yaitu akan lahirnya seorang putra yang kami beri nama Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ketika Maryam melahirkan Isa, kita tahu bahwa Maryam ini belum memiliki suami, dan Maryam itu orang yang paling taat beribadah di mihrabnya, sehingga kemudian menjadi aneh kalau seandainya orang yang suci tidak punya suami kemudian hamil dan melahirkan. Tentu apa kata orang? Maka kemudian orang-orang Yahudi Bani Israel mulai mereka menuduh bahwa Maryam itu berzina. Sampai hari ini orang-orang Yahudi menganggap bahwa Maryam itu berzina dan anaknya Isa itu putra zina. Makanya Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, karena Maryam bukanlah wanita pezina dan putranya pun bukan hasil daripada perzinahan. Semua adalah wahyu Allah Azza wa Jal yang diwahyukan kepada Maryam, di mana Maryam akan melahirkan seorang putra yang Allah katakan wajihan fid dunya wal akhirah, yang akan menjadi seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Maka ketika kemudian orang-orang mulai menuduh Maryam ini berzina, di sini Allah Subhanahu wa taala mulai tampakkan mukjizat pertama kepada siapa? Kepada Isa bin Maryam sejak dalam gendongan. Jadi lahir saja kemudian digendong ibunya sudah nampak mukjizatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat selanjutnya, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin, dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan, dan ketika sudah dewasa dia termasuk di antara orang-orang saleh. Apa ucapan Isa bin Maryam? Jadi ketika orang-orang kemudian menuduh Maryam itu berzina, Allah Subhanahu wa taala meminta Maryam itu untuk tidak bicara, kemudian mengisyaratkan kepada bayinya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, itu bayi siapa? Apakah engkau berzina atau tidak? Apakah itu waladul baghi? Maka Allah Subhanahu wa taala hanya mengisyaratkan kepada Maryam, tanya bayi ini. Subhanallah. Tiba-tiba kemudian Isa yang ketika itu masih bayi mengatakan, qala inni Abdullah, dalam surah Maryam, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Coba bayangkan kalau ada bayi tiba-tiba bicara seperti itu. Di zaman sekarang mungkin bayi ajaib gitu ya. Mana tidak gitu, masih bayi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala buat bicara, dan isi pembicaraannya itu semua kalimat-kalimat berbobot. Kemudian dia mengatakan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan dia Allah menjadikanku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada, dan dia memerintahkan aku melaksanakan salat, menunaikan zakat selama aku hidup, dan disuruh berbakti kepada ibuku, dan dia menjadikan aku seorang yang tidak sombong dan juga tidak celaka. Wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan kembali, hidup kembali. Lihat bagaimana orang yang masih kecil kemudian bisa bicara kalau ini bukan mukjizat, ikhwan.
Dan bayi yang pernah bicara, yang dalam sejarah itu ada beberapa bayi yang sudah saya jelaskan kepada antum. Pertama, Isa bin Maryam ini, dan ini mukjizat pertama yang Allah anugerahkan kepada Isa. Kemudian bayinya Juraij. Antum kenal kisah Juraij? Seorang ahli ibadah Bani Israel yang dituduh berzina dengan seorang wanita pelacur yang hamil kemudian melahirkan, hanya untuk memfitnah seorang abid ahli ibadah yang namanya Juraij, abid min Bani Israel. Tiba-tiba kemudian setelah Juraij dipukuli, kemudian tempat ibadahnya dihancurkan, maka Juraij mengatakan, kemarikan bayi itu. Kemudian dicubitnya bayi itu dan mengatakan, man abuk, siapa bapamu? Dia mengatakan, abi ra'il ghanam, bapakku seorang penggembala kambing. Ya, tapi jangan coba-coba antum cubit bayi orang gitu ya. Siapa bapakmu? Nggak akan bicara dia. Ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian bayi yang ketiga, ada yang mengatakan bayinya ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam difitnah, dialah yang memulai merayu Zulaikha. Allah mengatakan wa syahida syahidun min ahli. Jadi ada yang mengatakan bahwa bayi di situ ada seorang pembantu jariah punya bayi. Tiba-tiba bayinya bicara dan mengatakan, kalau seandainya yang robek itu pakaian Yusuf itu dari depan, berarti wanita itu yang benar, Yusuf sebagai pendusta. Tapi kalau yang robek itu pakaian dari belakang, berarti Yusuf yang benar, wanita itulah pendustanya. Bicara dia. Kemudian juga ada yang mengatakan bayinya Masyitah. Masyitah, tukang sisirnya putri-putri Fir'aun, yang digoreng dalam kuali penuh dengan minyak. Tiba-tiba kemudian ketika bayi itu hendak dimasukkan, Masyitah agak ragu-ragu keimanannya itu. Bagaimanapun seorang ibu terkait dengan anaknya. Tapi tiba-tiba bayi itu mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, tidak ada masalah, masuklah ke dalam penggorengan itu, maka Allah akan pertemukan kita di sorga. Nah, salah satunya adalah bayi di sini adalah Isa bin Maryam. Tiba-tiba bicara waktu bayi, dan ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan permulaan ketika beliau bayi. Kemudian setelah Isa bin Maryam dewasa, menginjak remaja, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah mengajarkan kepada Isa hikmah, kemudian kitab Taurat dan Injil, wa rasulan ila Bani Israel, dan sebagai utusan kepada Bani Israel. Inni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum, aku telah datang kepada kalian dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhan kalian. Jadi ketika Isa kemudian menginjak dewasa, Isa pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, dan dia satu di antara ulul azmi minar rusul. Ulul azmi itu ada 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Isa mulai mendakwahkan dakwah Taurat dan Injil kepada Bani Israel dan mengatakan, saya ini Rasul kalian. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan orang-orang Yahudi dan Bani Israel mereka kufur, dan sedikit sekali mereka yang beriman. Yang beriman pun tidak sebagaimana sahabat-sahabat Rasul yang mengatakan sami'na wa ata'na, tapi orang-orang Isa bin Maryam yang disebut Hawariyun itu selalu membantah nabinya walaupun mereka beriman. Nah, suatu ketika Isa bin Maryam kemudian menampakkan mukjizatnya, karena juga di zaman Isa itu juga banyak juga tukang-tukang sihir. Jadi Isa bin Maryam tiba-tiba kemudian mengambil tanah, kemudian dibentuknya seperti burung. Kemudian setelah itu ditiupnya tanah yang sudah berbentuk burung itu tiba-tiba jadi burung, kemudian terbang. Maka orang-orang menyangka bahwa Isa melakukan sihir. Itu bukan sihir, itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni akhluqu lakum minat tini kahayati at-tayri
fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Aku membuatkan bagi kalian dari sebuah tanah berbentuk sebuah burung, seekor burung, lalu aku meniupnya, maka menjadi seekor burung dengan izin Allah. Lihat, Isa mengatakan biidznillah, dengan izin dari Allah. Artinya ini bukan sihir, ini karena karunia dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, makanya aku bisa melakukannya. Kalau Allah tidak mengizinkannya, tidak mungkin tanah itu berbentuk burung dan bisa terbang. Kemudian mukjizat yang lain, apabila ada bayi kemudian terlahir mungkin dia itu buta permanen, maksudnya dari lahir sudah buta gitu ya, maka Isa bin Maryam terkadang mendatangi anak-anak yang buta itu, kemudian mengusap wajahnya, tiba-tiba matanya bisa melihat. Atau terkadang seorang bayi yang lahir cacat kulitnya permanen gitu ya, penuh dengan borok, penuh dengan macam-macam penyakit kulit, apabila kemudian lewat Isa bin Maryam melihat anak-anak yang penuh dengan penyakit di kulitnya, maka diusaplah badannya, tiba-tiba sembuh. Dan ini luar biasa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ubri'ul akma'aha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Isa bin Maryam, dan aku mampu menyembuhkan orang-orang buta sejak lahir dan orang-orang yang berpenyakit kusta. Bahkan lebih daripada itu ikhwan, suatu ketika Isa ini lewat di kuburan, ada seorang ibu nangis di kuburan itu karena kematian anak putrinya. Maka Isa bin Maryam menasihati ibu itu dan mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah, isbiri wahtasibi, mintalah pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi wanita itu tidak mau, dia ingin anaknya dihidupkan kembali. Maka kemudian Isa bin Maryam terus menasihati, tapi ibu itu tetap malah justru bernadar, dia tidak mungkin atau tidak mau meninggalkan kuburan sampai dia pun ikut meninggal dan masuk dalam kuburan bersama putrinya. Maka Isa pun sedih melihat ibu itu. Akhirnya kemudian Isa pun berdoa dan salat, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar putrinya itu dihidupkan kembali. Maka setelah dia berdoa kemudian salat, maka Isa mengatakan kepada kuburan itu, ukhruji. Tiba-tiba kuburan itu bergetar. Kemudian Isa mengatakan, ukhruji, keluar kamu. Tiba-tiba kuburan itu membelah. Kemudian kali ketiganya, ukhruji, keluar engkau. Tiba-tiba keluarlah anaknya. Masalahnya anak itu sudah beruban dan halisnya sudah jatuh putih. Kemudian Isa bin Maryam bertanya kepada anak putri itu dan mengatakan, betulkah ini ibumu? Maka anak putri itu hanya mengisyaratkan iya. Kemudian anak putri itu ditanya, bagaimana proses engkau bisa kembali lagi ke bumi? Maka anak putri itu mengatakan, tiba-tiba ada suara yang sampai ke telingaku, tiba-tiba semua daging-daging yang sudah habis termakan cacing tanah itu dihidupkan kembali, kemudian ditempelkan dengan tulang belulang sehingga menjadi jasad. Kemudian ada teriakan kembali, tiba-tiba ruhku masuk. Tiba-tiba ada teriakan yang ketiga, kemudian kuburan itu terbelah dan aku kemudian menyangka bahwa kiamat sudah dibangkitkan. Dan ini menunjukkan bahwa kondisi kiamat itu menakutkan, karena wanita ini masih kecil, anak kecil, tiba-tiba sudah beruban. Makanya takut yang bersangatan itu ikhwan bisa menjadikan orang tua sebelum waktunya. Makanya sering saya ceritakan kisah dari guru saya Syekh Abdul Aziz Al-Adni hafizahullah ta'ala ketika saya di Yaman, menceritakan tentang seorang guru di Hadraul Maut menghukum salah seorang muridnya. Jadi ketika sedang belajar, ini ada muridnya perempuan sekolah dasar itu nakal di kelas itu. Akhirnya kemudian dihukum dengan cara apa? Dimasukkan ke kamar mandi, dikunci dari luar. Setelah dikunci dari luar, niatnya dia akan keluarkan setelah pelajaran selesai. Rupanya Allah takdirkan lupa dia pulang.
Di tengah malam dia baru ingat, akhirnya dia minta sama suaminya untuk diantar ke sekolahan. Ketika sampai di sekolahan, dibukanya kamar mandi itu, kuncinya, tiba-tiba gadis kecil itu sudah tua, rambutnya sudah beruban, kemudian kulitnya sudah keriput. Kenapa? Karena takut yang bersangatan. Makanya jangan sampai seseorang itu, antum jangan main-main di pondok ini. Kawan antum lagi berak, antum kunci pula dari luar. Nanti keluar jadi tua pula dia. Jadi karena kamar mandi itu tempat setan itu. Hati-hati, jangan main-main dengan kamar mandi. Kamar mandi itu secukupnya saja, mandi, kencing, berak, sudah selesai, keluar. Paling lama-lama di kamar mandi. Itu bukan kolam renang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika itu kemudian ibunya ketakutan, tetapi kan senang juga melihat anaknya hidup lagi. Tapi kemudian anak itu minta izin kepada orang tuanya agar diwafatkan kembali. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa uhyil mauta biiznillah. Dan Isa pun diberikan izin untuk menghidupkan orang mati. Kemudian wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Suatu ketika orang-orang Yahudi datang kepada Isa dan mengatakan, ya Isa, kalau engkau seorang nabi, pasti Allah berikan mukjizat kepadamu. Sekarang tebaklah di rumah-rumah kami ada apa? Ada makanan apa? Ada barang apa? Katanya. Maka Isa bin Maryam kemudian terdiam sejenak sampai kemudian menyebutkan, di rumah kamu ada kulkas, ada TV, ada motor, ada ini, ada ini. Di rumah kamu banyak cabai, banyak bawang, banyak ini. Di rumah kamu tak ada apa-apa. Jadi Isa bin Maryam ini menyebutkan isi-isi rumah orang itu, padahal Isa belum pernah masuk ke rumah mereka. Ketika itu orang-orang Yahudi terdiam, karena apa yang dikatakan Isa itu benar, tapi tetap saja mereka mendustakan Isa bin Maryam. Makanya Allah mengatakan wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku beritahukan kepada kalian apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah-rumah kalian. Kemudian Allah mengatakan inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat sebuah tanda kebenaran kerasulanku bagi kalian jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa li uhilla lakum ba'dalladzi harrama 'alaikum wa ji'tukum bi ayati mir rabbikum fattaqullaha wa atiun. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kalian sebagian dari yang telah diharamkan untuk kalian, dan aku datang kepada kalian membawa sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah dan taatilah diriku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mukjizat ini tentu ditampakkan kepada orang-orang Yahudi khususnya dan Bani Israel umumnya. Tetapi sebagian besar mereka kufur dan sebagian mereka beriman. Masalahnya yang beriman juga, mereka terkadang terlampau banyak tanya kepada Isa bin Maryam. Bahkan suatu ketika ikhwatul fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel yang beriman kepada Isa disebut Hawariyun. Lah suatu ketika Hawariyun ini diperintahkan Isa untuk berpuasa 3 hari. Tiba-tiba selesai puasa, mereka meminta syarat kepada Isa bin Maryam sebagai iftar terakhir mereka, dan mengatakan, ya Isa, tolonglah mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala maidatan minas sama, makanan yang lezat yang turun dari langit. Ya. Jadi mereka meminta mukjizat kepada Isa. Tidak ada ceritanya sahabat Nabi minta kepada Rasul menampakkan mukjizatnya, kecuali orang musyrik. Kalau orang musyrik ia datang kepada Rasul, ya Muhammad, kalau engkau seorang nabi, toh bulan di atas itu belah sana. Nah, itu orang musyrik itu. Tapi tidak ada Abu Bakar, Umar, Utsman atau yang lainnya dari kalangan para sahabat Rasul yang meminta kepada Rasul, tampakkan mukjizatmu kalau engkau seorang nabi. Tidak ada. Bahkan yang ada ketika peristiwa Isra Mi'raj, dan itu mukjizat Rasul diangkat ke langit, orang-orang musyrik datang kepada Abu Bakar Siddiq dan mengatakan, lihat sahibuka ya Abu Bakar, temanmu cerita yang aneh-aneh. Mana mungkin orang berjalan
dari Masjidil Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke Sudut Matahanya separuh malam saja. Ini gila ini. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang dari awal dia masuk Islam tanpa taradud ragu, dia mengatakan, kalaulah seandainya dari lisan Rasul ada cerita yang jauh lebih mustahil daripada peristiwa Isra Mi'raj, aku yang pertama kali membenarkannya. Artinya bahwa kalau ada cerita yang lebih mustahil apa yang kau ceritakan, pasti aku benarkan. Ya. Bagaimana tasdiknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Tidak ada meminta mukjizat, tapi Hawariyun ini meminta mukjizat kepada Isa kan? Anzil alaina ma'idatan minas sama, katanya. Tampakkan mukjizatmu, turunkan makanan dari langit. Apakah Isa menolaknya? Tidak. Isa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar turun makanan dari langit. Turunlah makanan dari langit, berbagai macam makanan. Lezat, semuanya lezat, tidak ada yang tidak lezat. Karena langsung dari langit masalahnya. Ketika itu Isa mengatakan, kulu, makan kalian. Makan kalian. Tapi mereka ketakutan. Ketakutan setelah mereka meminta makanan dari langit, Allah turunkan makanan itu, suruh makan, tidak mau. Akhirnya kemudian Isa bin Maryam mengundang para fuqara wal masakin. Kemudian, ya kalau orang fuqara wal masakin suruh makan lezat, mana ada tolak kan gitu ya. Datang dari mana-mana orang, dimakannya makanan itu. Setelah kemudian orang-orang makan, barulah kemudian orang Hawariyun berani makan, ikut makan juga dia di situ. Subhanallah, terjadi mukjizat lagi di sini. Karena setiap orang yang memakan dari makanan ma'idatan minas sama itu, kalau dia setruk, sembuh setruknya. Kalau dia darah tinggi, jadi darahnya kemudian normal. Kalau dia lumpuh, jadi sembuh. Pokoknya penyakit apa saja kalau makan dari situ sembuh. Oh, luar biasa ini mukjizatnya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an dan mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mukjizat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Wa id auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun." Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, Hawariyun, berimanlah kepadaku dan kerasulanku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang patuh kepada seruanmu. Itu janji mereka, mereka akan patuh. Tapi apa yang terjadi? Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama' qala ittaqullah in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa itu berkata, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu? Lihat, sanggupkah Tuhanmu? Ya, ini kan bahasa ini kurang adab. Ya, Tuhan itu ya sanggup segala sesuatu, ala kulli syai'in qadir, kan begitu. Tolonglah turunkan hidangan dari langit kepada kami. Maka Isa menasihati, bertakwalah kau kepada Allah. Jika kalian orang-orang yang beriman, jangan seperti itu. Ya. Kemudian mereka mengatakan, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad saddaqtana wa nakuna 'alaina minasyahidin. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Maka Isa bin Maryam kemudian berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Maka Isa pun berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami sebuah hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rizkilah kami ya Rabb, dan Engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu memberi syarat. Qala Allah, inni munazziluha alaikum, baik saya akan turunkan hidangan dari langit kepada kalian. Tapi ingat, faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban
la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Sungguh aku akan menurunkan hidangan untuk kalian, tetapi ingat, barang siapa yang kufur di antara kalian setelah turunnya hidangan ini, maka sungguh aku akan menyiksa dia dengan azab yang belum pernah aku timpakan kepada seorang pun dari umat ini. Coba bayangkan. Makanya ketika betul-betul turun hidangan itu, Hawariyun takut, masalahnya diancam nih. Kalau mereka sampai kufur setelah kejadian ini, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat keras. Makanya mereka nggak berani makan setelah itu. Tapi setelah kemudian melihat para fuqara wal masakin kemudian makan, ikut juga makan mereka di situ. Mungkin kalau antum di situ ikut makan juga tuh, masalahnya enak masalahnya. Kalau soal makan antum nomor urut wahid ya. Nah, kalau soal kerja bakti paling belakang. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Isa bin Maryam diberikan banyak mukjizat. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa Isa diuji oleh kaumnya. Orang-orang Bani Israel, mereka menolak, terutama orang-orang Yahudi. Makanya kemudian dakwah Isa itu lebih banyak di mana? Di Bani Asfar. Lebih banyak diterima di Bani Asfar. Bani Asfar itu keturunan dari Is, putra Ishak. Sudah saya katakan Ishak itu punya dua putra. Satu Yakub yang kemudian turunannya disebut Bani Israel, satu Is yang disebut dengan Rum yang turunnya disebut Bani Asfar, yang cenderung kepada bangsa Eropa. Makanya Nasrani itu lebih berkembang di Eropa, lebih mudah diterima oleh mereka dibandingkan oleh Bani Israel. Ya. Lah Isa bin Maryam ini ketika kemudian mendapatkan penentangan dan mulai kemudian banyak orang yang mendustakan dia, bahkan cenderung kufur kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan falamma ahassa Isa minhumul kufra, maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, maka Isa mulai menyaring sebenarnya siapa yang kemudian orang-orang yang setia kepadanya dan siapa orang-orang yang berkhianat kepadanya dan orang-orang yang mendustakan kerasulannya. Makanya Isa kemudian mengatakan di hadapan para pengikutnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong diriku untuk menegakkan agama Allah ini. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wasyhad bi anna muslimun. Maka para hawariyun, sahabat setia Isa, menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang beriman. Maka Allah katakan, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang kau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Jadi setelah tersaring mana orang-orang Hawariyun, rupanya tidak banyak. Jadi orang-orang Hawariyun Isa itu hanya orang-orang tertentu saja, bisa dihitung dengan jari, tapi kebanyakan Bani Israel kufur, terutama orang-orang Yahudi. Ketika itu Isa tetap berdakwah kepada kaumnya, sehingga satu persatu akhirnya masuk Islam, masuk ke agama Isa bin Maryam. Lah ketika itu raja yang berkuasa, Raja Romawi yang berkuasa kala itu, ya, siapa namanya yang membunuh Yahya bin Maryam? Herodias. Antum lupa lagi namanya. Jadi ketika itu melihat ada kekhawatiran bahwa berkembangnya dakwah Isa bin Maryam ini bisa mengancam kekuasaannya. Terkadang selalunya para raja bertentangan dengan para nabi kan, para penguasa dengan para ulama itu terkadang kalau tidak selaras akan terjadi seperti ini dari zaman ke zaman. Ya. Akhirnya kemudian mereka pun mengutus pasukan untuk membunuh Isa bin Maryam. Lah ketika itu Allah katakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya untuk membunuh Isa, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi ketika kemudian tempat berkumpulnya Isa, markasnya Isa itu dikepung, dan di situ banyak orang-orang Hawariyun. Ya. Kemudian Isa bin Maryam sudah merasakan bahwa dia tidak mungkin selamat. Pasukan terlampau banyak dan mereka memang jelas-jelas diutus untuk membunuhnya. Yang sebelumnya memang sudah
Ada kejadian peristiwa terbunuhnya Yahya ibn Zakaria, juga ayahnya Zakaria juga terbunuh, bahkan dibunuh oleh mereka. Makanya Isa kemudian mengatakan kepada Hawariyun, mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin kuserupakan wajah kalian dengan wajah diriku, dan kelak dia akan menjadikan temanku di sorga. Maka berdirilah orang yang paling muda di antara Hawariyun mengatakan, saya wahai Nabi Allah, jadikan saya serupakan diriku dengan dirimu. Maka kemudian setelah ada yang bersedia, Isa pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mengusap wajahnya. Tiba-tiba wajahnya persis seperti wajah Isa bin Maryam. Maka Isa berwasiat kepada para Hawariyun, setelah peristiwa ini, keluarlah kalian, pergilah ke tempat-tempat, selamatkan diri-diri kalian, dan teruslah berdakwah kepada umat ini, dakwahkan Injil kepada mereka. Maka Isa pun berbaring di hadapan mereka. Tiba-tiba kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidurkan Isa, dan Allah angkat Isa ke langit, dan semua Hawariyun menyaksikannya. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala katakan, idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'ilul ladhina taba'uka fawqal ladhina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu, aku mutawaffika menidurkanmu, dan aku mengangkatmu kepadaku, serta mensucikan dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau akan dikembalikan, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka ini juga salah satu mukjizat Isa, diangkatnya ke langit. Dan ingat, Isa itu tidak mati. Isa itu hanya ditidurkan kemudian diangkat Allah. Inilah akidah Al-Quran. Akidah Nabi SAW tidak sebagaimana akidah orang-orang Yahudi yang ketika kemudian mereka mengepung rumah itu, rupanya tinggal satu orang yang diserupakan Isa, dialah yang ditangkap, kemudian disalib dan mati di tiang saliban. Kemudian orang Yahudi mengatakan, inna qatalnal masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Allah bantah dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, bahkan Isa diangkat ke langit. Sebagaimana di sini, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Inilah akidah kita semuanya. Tapi orang-orang Yahudi sampai hari ini bangga karena membunuh nabinya, padahal yang dibunuh bukan Isa bin Maryam. Kenapa Isa tidak diwafatkan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan ketika itu Isa usianya 33 tahun, masih muda. Ketika Isa diangkat ke langit itu usianya hanya 33 tahun, diangkat ke langit, dan dia sudah selesai menjalankan tugasnya, menyampaikan Injil kepada Hawariyun untuk disampaikan kepada umatnya. Maka hikmah dibalik itu, karena Isa di akhir zaman akan diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan Isa turun? Isa turun ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan fitnah yang paling dahsyat dari semua fitnah yang Allah turunkan di permukaan bumi ini. Apa itu? Khurujud Dajjal, ketika keluarnya Dajjal. Ketika Dajjal kemudian keluar, kemudian memimpin orang-orang Yahudi 70.000 di Asfahan, Iran, dengan memakai toyalis, artinya atribut-atribut Yahudi, betul-betul dipakainya atribut itu. Dan ini tentara pertama Dajjal. Kemudian setelah itu Dajjal berkeliling selama 40 hari, yang satu harinya sama dengan setahun, satu harinya sama dengan sebulan, satu harinya sama dengan sepekan, kemudian hari keempatnya sama dengan hari-hari yang lainnya. Maknanya Dajjal itu akan sampai ke kutub dan ke hari-hari yang normal seperti kita. Ketika Rasul mengatakan satu harinya sama satu tahun, satu bulan, satu pekan, itu maksudnya daerah kutub. Ya, daerah kutub yang begitu. Artinya Dajjal pun akan sampai di kutub-kutub itu. Ya. Adapun 4 harinya, hari-hari biasa, maksudnya akan berkeliling seperti ke tempat-tempat kita ini. Apakah dia akan sampai ke Tiban kampung? Ya, akan sampai ke Tiban kampung. Ya, jangan salah, Dajjal akan sampai ke hutan Jabal Uhud ini. Karena tidak ada satupun jengkal bumi kecuali diinjak Dajjal, illa sayata'uhud Dajjal, kecuali Dajjal akan menginjaknya.
sehingga Dajjal akan bawa fitnah kemana-mana. Siapa yang mentaati Dajjal akan diberikan kenikmatan yang melimpah, dan siapa yang kufur maka akan dibunuhnya. Jadi fitnahnya fitnah luar biasa, karena orang dibuat kufur, disuruh menuhankan. Awalnya Dajjal mengaku nabi, berakhir mengaku Tuhan, dan banyak orang terpengaruh dengan Dajjal. Dari sini Isa disuruh untuk membunuh Dajjal. Turunlah Isa di mana? Di Menara Putih sebelah timur Damaskus, dan menara itu sudah ada hari ini. Ya. Isa akan turun di situ. Kemudian setelah turun di situ, maka Isa akan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi di Bukit Tur. Yang ketika itu Imam Mahdi sudah merasa tidak bisa apapun untuk memerangi Dajjal yang sangat kuat, karena mereka dikepung sampai-sampai mereka kelaparan di bukit itu, sampai dikisahkan satu kepala kerbau jauh lebih berharga dibandingkan berkilo-kilo emas, karena mereka hanya dibutuhkan makan, bukan harta rampasan perang. Sehingga pada waktunya, akhirnya ketika mereka sudah tidak ada lagi yang mereka makan, tidak mungkin mereka mati kelaparan. Makanya Imam Mahdi mengatakan, bagaimana kalau kita besok turun? Apapun yang terjadi kita serahkan kepada Allah. Lebih baik kita mati perang dibandingkan mati kelaparan. Maka ketika waktu salat subuh, maka Imam Mahdi pun menyuruh seseorang azan. Sebelum qomat tiba-tiba langit gelap gulita. Setelah sejenak tiba-tiba langit terang benderang. Rupanya Isa diapit dua malaikat. Rambutnya seperti orang yang baru mandi, ya, tetes. Kemudian hawa yang keluar dari mulutnya akan membunuh orang kafir sejauh dan sekian-sekian. Baru itu udah mati orang-orang kafir itu. Antum juga mati karena bau antum mulutnya. Jadi dia bisa, nafasnya Isa itu bisa membunuh orang kafir. Dan ini mukjizat Nabi Isa bin Maryam. Nafasnya bisa membunuh orang kafir. Ya. Nah, ketika kemudian Isa pun betul-betul turun, kemudian datang ke pasukan Imam Mahdi. Imam Mahdi tahu Isa bin Maryam. Kenapa? Dari ciri-ciri yang disabdakan Nabi SAW dan dari janji Rasulullah SAW bahwa dia akan bergabung. Maka Imam Mahdi pun mengatakan, taqaddam ya ruh Allah, silahkan wahai ruh Allah, jadi imamlah kau untuk kami. Tetapi bagaimanapun Isa turun bukan dalam rangka apa? Menyebarkan syariatnya, tidak. Dia tugas lain dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan setiap kelompok ada amirnya, kau saja yang maju. Maka Imam Mahdi menjadi imam salat subuh, Isa pun menjadi makmum di belakangnya. Setelah salat subuh, maka Isa mengumpulkan semua orang, kemudian mengusap wajah-wajah mereka. Demi Allah, tidak ada orang yang paling bahagia kala itu kecuali orang yang diusap wajahnya Isa bin Maryam. Kenapa? Karena setiap Isa mengusap wajah pasukan Mahdi itu menyebutkan tingkatan-tingkatan mereka di sorga. Bukan kau akan masuk sorga, tapi menyebutkan tingkatan-tingkatan di sorga. Selepas itu Isa memberikan 3 pilihan. Sebenarnya kalian tidak usah perang, tidak perlu kalian lawan Dajjal. Aku akan berdoa kepada Allah, nanti akan datang pasukan lain, bukan pasukan kalian, mereka lah yang menghancurkannya. Yang kedua, kalian tidak usah perang, duduk saja di sini berdoa kepada Allah. Aku akan berdoa kepada Allah, Allah kirimkan adab untuk Dajjal dan pasukannya. Atau yang ketiga, kita perang. Saya dan Imam Mahdi yang akan memimpinnya. Tapi saya akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada satupun orang-orang yang mengikuti Dajjal mampu mengangkat pedangnya sehingga tidak akan melukai kalian. Akhirnya mereka pun memilih yang ketiga, perang. Karena Isa mengatakan tidak ada satupun tentara Yahudi yang bisa mengangkat pedang mereka. Akhirnya turun dari gunung, walaupun jumlah pasukan Dajjal itu begitu banyak, tetapi mereka tidak bisa mengangkat pedang mereka. Tinggal tebas-tebas saja lah kan begitu ya. Akhirnya kemudian pasukan Dajjal pun lari tunggang langgang, ada yang sembunyi di pohon-pohon pula bicara, hei mukmin kafir di sini bantai dia. Sembunyi di batu, batu pula bicara, hei mukmin ada orang Yahudi di sini bantai dia. Semua makhluk Allah bisa bicara kecuali pohon gorkot. Adapun Isa bin Maryam mengejar Dajjal. Dajjal tahu itu Isa bin Maryam. Ketakutan dia, lari ke arah timur dikejar ke timur, lari ke arah barat dikejar ke barat, lari ke arah selatan utara dikejar, sampai akhirnya Dajjal tidak bisa lari, sampailah di Babil Lud, sebuah kota yang sekarang ada di Israel, itu Babil Lud namanya. Lihat bagaimana Dajjal itu muncul di negeri yang mayoritas Syiah dan mati di negeri yang mayoritas Yahudi. Ya, karena Syiah dengan Yahudi itu ada kaitan. Muncul di negeri yang mayoritas Syiah, di mana? Iran. Asfahan itu Iran. Dan mati di Babil Lud.
Di mana Babi Lud? Israel. Jadi kemunculannya di tempat Syiah, meninggalnya di tempat Yahudi. Ya. Maka kemudian Isa bin Maryam pun membunuh Dajjal. Dikisahkan bahwa Dajjal ketakutan seperti kemudian garam yang disiram air langsung meleleh. Maka Isa menebas kemudian leher Dajjal, kemudian memberitahu kepalanya. Dari situlah pasukan Dajjal tunggang langgang karena pimpinan mereka yang dianggap Tuhan sudah mati. Tuhan kok mati, ini gimana ceritanya? Ya. Maka Dajjal kemudian mati di tangan Isa, orang yang ngaku Tuhan. Nah, setelah itu kemudian Isa hidup, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Maka Isa pun kemudian hidup bersama kaum muslimin, dan setelah itu Allah wafatkan setelah melalui banyak fitnah, di antaranya fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kisah tentang mukjizat Nabi Allah Isa bin Maryam, dan banyak kisah-kisah mukjizat nabi-nabi yang lainnya, dan kita bisa kaji di lain kesempatan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.